Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi peluang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Faira Ramadan Anji. Perkenalkan nama saya Vina Safira Vega. Perkenalkan nama saya Raihana Meda Bashir. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Afan. Perkenalkan nama saya Fenusya Lita. Sebelum lanjut ke materi, kami memiliki tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu agar siswa-siswi yang pertama dapat memahami konsep-konsep dasar mengenai materi ruang sampel, peluang, frekuensi harapan, dan peluang majemuk. Yang kedua, agar siswa-siswi dapat menghitung dan mengaplikasikan rumus-rumus yang ada pada soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kami juga memiliki peta konsep pada materi peluang ini. Yang pertama ada materi ruang sampel, yang kedua peluang, yang ketiga frekuensi harapan, dan peluang majemuk. Semuanya akan diikuti dengan definisi, rumus, serta soal dan pembahasannya. Pada bagian kelima, kami juga memiliki latihan soal yang akan dapat dikerjakan, lalu bagian keenam kami memiliki soal HOTS. Materi pertama yaitu ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf S memiliki definisi, yaitu seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya, di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Contohnya kita memiliki koin. Koin terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan yang kedua sisi gambar. Dan jumlah dari sisi tersebut ada dua. Rumus dari ruang sampel yaitu ada NS yang artinya banyaknya anggota ruang sampel sama dengan A di pangkat N. Dengan A adalah banyaknya muka dan pangkat N adalah banyaknya benda pelemparan. Soal pertama yaitu tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan dua koin. Untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan dua koin ini, kita dapat dengan membuat tabel dan yang kedua dengan membuat diagram pohon yang akan menghasilkan ruang sampel yaitu AA, yaitu angka-angka, AG, angka gambar, GA, gambar angka, dan GG, gambar-gambar. Lalu untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, kita dapat menggunakan rumus NS yaitu A pangkat N. Dengan diketahui A yaitu banyaknya muka, dari koin itu ada dua, angka dan gambar, dan N-nya banyaknya pelemparan dua kali. Jadi A pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 yang akan menghasilkan 4. Maka ruang sampel itu ada angka-angka, AG, GA, dan GG. Lalu banyaknya anggota ruang sampel adalah 4. Lalu lanjut ke soal yang kedua. Tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan dua dadu. Untuk menentukan ruang sampel pada pelemparan dua dadu, kita dapat dengan membuat tabel yang akan menghasilkan ruang sampel yaitu 11, 12, 13, dan seterusnya. Lalu kita dapat menentukan banyaknya anggota ruang sampel dengan menggunakan rumus NS sama dengan A pangkat N. Lalu kita tulis dulu apa yang sudah kita ketahui. Kita sudah mengetahui A-nya atau banyaknya sisi pada dadu, yaitu ada 6 sisi. Lalu N atau banyaknya pelemparan, yaitu 2 pelemparan. Lalu kita masukkan rumusnya, A pangkat N sama dengan 6 pangkat 2, sama dengan 36. Maka kita sudah mendapatkan hasil bahwa banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan dua dadu ada 36. Lalu ruang sampelnya ada 11, 12, 13, dan seterusnya. Lalu lanjut soal ketiga, yaitu banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan satu set kartu bridge adalah. Untuk cara mengerjakannya, perlu kita ketahui dulu bahwa dalam satu set kartu bridge terdiri dari 4 jenis kartu. Kartu pertama yaitu ada kartu hati dilambangkan dengan NSH sama dengan 13. Lalu jenis kedua, kartu wajik dilambangkan dengan NSW sama dengan 13. Jenis yang ketiga, kartu sekop dilambangkan dengan NSS sama dengan 13. Jenis yang keempat, kartu keriting NSK sama dengan 13. Untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, kita hanya perlu menambahkan jumlah dari 4 jenis tersebut. Jadi, NSH ditambah NSW ditambah NSS ditambah NSK sama dengan 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 52. Jadi banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan satu set kartu bridge adalah 52. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu peluang. Apa itu peluang? Peluang suatu kejadian dilambangkan dengan P dikurung A. Dengan memiliki definisi yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Secara teoritis, artinya perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Nilai dari peluang berkisar dari 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Yang artinya apabila PA sama dengan 0, artinya peluang suatu kejadian tidak mungkin terjadi. Namun sebaliknya apabila PA sama dengan 1, artinya peluang suatu kejadian pasti terjadi. Lalu peluang memiliki rumus PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan PA artinya peluang kejadian A, lalu NA artinya banyak anggota dalam kejadian A, lalu NS artinya banyak anggota dari ruang sampel. Kita memiliki soal pertama dari materi peluang ini yaitu Vina melakukan percobaan dengan melempar sebuah dadu. Tentukan peluang yang muncul pada mata dadu angka ganjil. Untuk menjawab pertanyaannya, kita dapat mencari apa yang sudah kita ketahui. Kita memiliki S atau ruang sampel yaitu dari dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita juga punya A atau angka dadu ganjilnya yaitu 1, 3, dan 5. Lalu kita punya NA yaitu jumlah dari banyaknya
sisi dadu yang angkanya ganjil yaitu 3, lalu NS-nya banyak muka dari seluruh dadunya yaitu ada 6. Lalu untuk cara menghitungnya kita masukkan rumusnya tadi yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Sama dengan 3/6 atau 3 dibagi 6 sama dengan 1/2 atau setengah. Maka peluang muncul mata dadu ganjil adalah setengah atau 1/2. Lalu soal yang kedua, 2 buah koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya gambar dan angka. Langkah pertama yaitu kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Di sini kita sudah mengetahui S-nya atau anggota orang sampelnya yaitu AA angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, dan GG gambar-gambar. Lalu kita punya A yaitu gambar dan angkanya ada 2, AG dan GA. Lalu kita punya NA-nya yaitu jumlah dari munculnya gambar dan angka yaitu ada 2. Lalu NS atau banyaknya muka dari pelemparan 2 koin ini ada 4. Lalu selanjutnya kita masukkan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, menghasilkan yaitu 2/4, sama dengan 1/2 atau setengah. Maka peluang munculnya gambar dan angka pada pelemparan 2 koin itu setengah atau 1/2. Soal yang ketiga, yaitu dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu AS adalah, untuk mengerjakan soal ini, kita memiliki diketahui yaitu NA-nya atau total kartu AS di kartu bridge sama dengan 4. Lalu banyaknya muka pada kartu bridge itu ada 52. Untuk mengerjakannya sama, kita masukkan rumusnya yaitu NA per NS sama dengan 4/52 menghasilkan 1/13. Maka peluang terambilnya kartu AS adalah 1/13. Lalu soal 4. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu apa yang sudah kita ketahui. Pertama, kita mengetahui NS atau banyaknya bola di dalam kotak. Itu ada 6 bola putih ditambah dengan 4 bola merah, sama dengan 10. Lalu NM atau banyaknya bola berwarna merah sama dengan 4, dan NP, banyaknya bola berwarna putih sama dengan 6. Lalu untuk mengerjakan dengan rumus, ada pengambilan 1, yaitu peluang bola merah. Rumusnya NA per NS sama dengan 4/10, lalu dikecilkan menjadi 2/5. Lalu pengambilan kedua atau peluang bola putih. Rumusnya NA per NS sama dengan 6/9. Nah, di sini kita mendapatkan angka 9 karena pada soal disebutkan akan diambil bola satu persatu tanpa pengambilan. Yang dimana pada pengambilan 1, kita mengambil 1 bola, maka yang awalnya 10 dikurang 1 menjadi 9 bola. Maka didapatkan 6/9. Lalu dikecilkan angkanya menjadi 2/3. Lalu kita menghitung peluang keduanya, yaitu peluang bola merah dikali dengan peluang bola putih. Sama dengan 2/5 dikali dengan 2/3 sama dengan 4/15. Maka peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua adalah 4/15. Sekarang saya akan menjelaskan ke materi berikutnya, yaitu frekuensi harapan. Jadi, definisi dari frekuensi harapan adalah kemungkinan akan suatu kejadian berdasarkan percobaan sebelumnya. Nah, jadi cara untuk memperkirakan seberapa sering suatu kejadian itu dapat terjadi itu bisa diamati dari data yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk rumus dari frekuensi harapan adalah FH sama dengan PA dikali N. FH itu adalah frekuensi harapan, PA itu adalah peluang kejadian, dan N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, selanjutnya kita ke soal dan pembahasannya. Jadi, pertanyaannya itu adalah sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya dadu bernomor ganjil. Nah, yang diketahuinya itu adalah A-nya, yaitu dadu bernomor ganjil, yaitu 1, 3, dan juga 5. Nah, untuk banyaknya percobaannya itu ada 30 kali, karena dadunya dilempar sebanyak 30 kali. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah masukkan rumusnya terlebih dahulu, FH sama dengan PA dikali N. Jadi, PA-nya itu adalah dadu bermata ganjil, 3 dibagi 6, karena dadu bermata ganjil itu cuma ada 3 dari 6, dikali sama 30, banyaknya percobaan. Nah, 3/6 ini dibagi menjadi 1/2 dan dikali dengan 30. Hasilnya adalah frekuensi harapannya 15. Jadi, dadu yang bernomor ganjil itu ada 15. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2, yaitu tentukan frekuensi harapan munculnya sisi gambar dari koin yang dilempar sebanyak 100 kali. Nah, untuk soal ini kita pakai rumus juga yang FH sama dengan PA dikali N. Jadi frekuensi harapannya sama dengan PA. PA-nya itu adalah 1/2 karena sisi gambar itu setengahnya dari sisi angka, karena koin itu cuma ada 2, sisi angka dan sisi gambar, otomatis 1/2 karena cuma setengah, dikali dengan N-nya itu adalah 100 karena percobaannya adalah 100 kali, jadi FH-nya sama dengan 50. Nah, penjelasannya itu diketahui kalau frekuensi harapannya adalah 50 karena peluang munculnya sisi muka adalah 1/2 atau 50% dari banyaknya percobaan. Dan saya akan melanjutkan materi ini. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu peluang majemuk. Nah, apa itu peluang majemuk?
peluang majemuk adalah cara menghitung peluang yang terjadi pada dua atau lebih kejadian yang saling terkait. Nah, terdapat 3 jenis peluang majemuk. Yang pertama ada peluang majemuk saling lepas, yang kedua ada peluang majemuk tak lepas, dan yang ketiga ada peluang majemuk saling bebas. Nah, yang pertama ada peluang majemuk saling lepas. Peluang majemuk saling lepas artinya kedua kejadian atau lebih yang ada tidak memiliki persekutuan atau irisan. Nah, rumusnya adalah peluang terjadinya peristiwa A ditambah peluang terjadinya peristiwa B. Nah, contoh soal pertama adalah dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 dan 4. Nah, diketahui bahwa ada 36 sampel secara keseluruhan. Nah, peluang terjadinya peristiwa A hanya ada 1, sedangkan peluang terjadinya peristiwa B bisa 3. Nah, ditanyakan peluang majemuk saling bebasnya. Nah, kita bisa menjawab dengan memasukkan ke dalam rumus, di mana peluang A itu 1/36 ditambah peluang B 3/36 sama dengan 4/36. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/9. Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4 adalah 1/9. Nah, contoh soal kedua, suatu kelas terdiri dari 45 siswa. Peluang siswa lulus ulangan matematika adalah 40%, sedangkan peluang siswa lulus dengan ulangan biologi adalah 20%. Banyaknya siswa yang lulus ulangan matematika atau biologi adalah. Nah, kita ketahui bahwa peluang untuk lulus ulangan matematika adalah 40% atau 40/100, dan peluang lulus ulangan biologi adalah 20% atau 20/100. Nah, jumlah siswanya ada 45. Nah, kita jawab dengan masukkan ke dalam rumus, di mana peluang lulus ulangan matematika 40/100 ditambah peluang lulus ulangan biologi 20/100. Jadi 60/100 atau 60%. Nah, kita kalikan dengan 45 menjadi 27. Jadi jumlah siswa yang lulus ulangan matematika atau biologi ada 27 siswa. Saya akan membantu menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu materi peluang majemuk tak lepas. Untuk definisi peluang majemuk tak lepas, yaitu kejadian A dan B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan atau beririsan. Rumus untuk peluang majemuk tak lepas yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Sebagaimana peluang A adalah peluang terjadinya peristiwa A, peluang B adalah peluang terjadinya peristiwa B, dan peluang A irisan B adalah peluang terjadinya peristiwa A dan B. Untuk beberapa soal, setelah kita mengetahui jawabannya, kita suka diminta untuk membuat diagram Venn peluang majemuk tak lepas, yaitu diagram gabungan antara peluang A dan B yang bisa dilihat pada layar. Untuk soal pertama, yaitu dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Untuk soal ini, kita perlu membuat tabel semua peluang angka yang akan muncul pada mata dadu. Untuk soal ini, ada 4 yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama, yaitu kejadian A. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Nah, karena yang diminta lebih dari 4, maka dari itu, yang akan muncul adalah angka 5 dan 6 pada mata dadu tersebut. Yang kita bisa lihat di tabel totalnya adalah 12 kejadian untuk kejadian A. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui kejadian B. Kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Untuk kejadian B ini, karena yang diminta lebih dari 5, maka dari itu yang akan muncul adalah angka 6 pada mata dadu. Yang bisa kita lihat juga pada tabel, totalnya ada 6 kejadian. Selanjutnya kita juga harus mengetahui kejadian A irisan B, yaitu kejadian A dan B yang terjadi secara bersamaan. Yang kita bisa lihat juga di tabel, ada 2 kejadian, total ada 2 kejadian A irisan B, yaitu saat mata dadu memunculkan angka 6, 5, dan angka 6, 6. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui semua total kejadian yang akan muncul pada pelemparan 2 mata dadu ini, yaitu totalnya ada 36 kejadian. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui dan menuliskan apa saja yang perlu kita ketahui, selanjutnya kita akan menuliskan peluang kejadian yang akan terjadi. Kejadian apa saja yang akan terjadi? Yaitu yang pertama ada peluang kejadian A. Karena tadi jumlah total kejadian A ada 12 dan jumlah total kejadian pada pelemparan 2 mata dadu ada 36, jadi peluang kejadian A adalah 12/36. Sama juga untuk peluang kejadian B, yaitu 6/36. Untuk peluang A irisan B, sama juga, yaitu 2/36. Nah, karena sudah mengetahui semua peluangnya, kita akan memasukkan semua itu ke dalam rumus. Yang sudah kita ketahui, rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B.
yang kalau kita masukkan angka-angka tadi menjadi seperti ini. Peluang A gabungan B sama dengan 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36. Nah, ini kan penyebutnya udah sama semua. Jadi, tinggal kita tambah dan kurang pembilangnya. Yang menghasilkan 16/36. Yang bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4/9. Nah, di sini kita juga mencantumkan diagram Venn kejadian-kejadian yang akan terjadi yang sudah kita ketahui tadi. Soal yang kedua, yaitu soal kartu bridge. Dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang pengambilan kartu berwarna merah atau king adalah kita wajib menuliskan apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kejadian A, yaitu kejadian muncul kartu merah atau jumlah kartu merah. Nah, kalau kita cari jumlah kartu merah pada kartu bridge itu ada 26. Jadi kejadian A adalah 26. Nah, sama juga untuk kejadian B, kalau kita cari sama juga untuk kejadian B, yaitu kejadian muncul kartu king. Kalau kita cari jumlah kartu king pada kartu bridge itu ada 4. Jadi kejadian B adalah 4. Dan untuk kejadian A irisan B atau kejadian A dan kejadian B yang terjadi secara bersamaan yaitu ada 2. Untuk total jumlah kartu kartu bridge yaitu ada 52. Nah, karena kita sudah mengetahui semuanya, selanjutnya kita akan menyusun peluang apa saja yang akan terjadi. Jadi dari peluang A yaitu peluang kejadian muncul kartu merah. Karena tadi kejadian kartu merah yaitu ada 26 dan total kartu bridge itu ada 52. Jadi peluang kejadian A adalah 26/52. Sama juga untuk peluang B yaitu 4/52 dan sama juga untuk peluang A irisan B yaitu 2/52. Nah, selanjutnya karena kita sudah menyusun semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti biasa, rumus yang kita tahu yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang kalau angka-angka tadi kita masukkan menjadi seperti ini. Peluang A gabungan B sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 yang sama dengan 28/52 yang bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi 4 yaitu menjadi 7/13. Jadi hasil akhirnya adalah 7/13. Seperti di soal sebelumnya juga kita mencantumkan diagram Venn pada soal ini, pada kejadian yang akan terjadi di soal kartu bridge ini. Saya akan menjelaskan peluang saling bebas. Peluang saling bebas adalah dua kejadian yang apabila muncul kejadian A, maka tidak mempengaruhi kejadian B. Rumusnya, P peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang kejadian A, peluang kejadian B, peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Dan pembahasan yang pertama, pada percobaan pengetosan dua buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Diketahui NS sama dengan 6, A sama dengan 246, NA sama dengan 3, B sama dengan 35, NB sama dengan 2. Ditanya, peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua sama dengan adalah, jawabannya, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A dan B sama dengan 3/6, 2/6, sama dengan 1/6. Jadi peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua adalah 1/6. Soal pembahasan yang kedua, sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, diketahui peluang A sama dengan 1/2, peluang B sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Ditanya, peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, jawabannya peluang P, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan 1/2, 1/2 sama dengan 1/4. Jadi munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah 1/4. Lalu kita lanjut ke bagian soal dan pembahasan soal HOTS. Peluang seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki adalah 0,75. Jika di suatu kota terdapat 400 orang ibu hamil, maka banyaknya kelahiran anak perempuan pada kota tersebut adalah, kita tulis dulu apa yang sudah kita ketahui. Kita sudah mengetahui PA1, atau peluang seorang ibu akan melahirkan anak laki-laki, yaitu 0,75. Lalu NS, atau banyaknya ibu yang sedang hamil pada kota tersebut adalah 400. Lalu yang ditanya adalah, berapa banyak ibu yang akan melahirkan anak perempuan? Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu rumusnya, yaitu menggunakan rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. Karena pada soal ini kita belum mengetahui berapa banyak ibu yang akan melahirkan anak laki-laki, maka kita hitung terlebih dahulu. Yaitu PA1, kita taruh 0,75, sama dengan NA-nya belum diketahui, per 400. Lalu, 400-nya pindah ruas, jadi 0,75 dikali 400, sama dengan 300 ibu yang akan melahirkan anak laki-laki. Lalu, karena awalnya ada 400 ibu yang sedang hamil, kita kurangi saja sama banyaknya ibu yang akan melahirkan anak laki-laki, yaitu 400 dikurang 300 sama dengan 100 ibu yang akan melahirkan anak perempuan.